maaf videonya banyak suara burung karena burung gua gacor banget. Nah, ini udah contoh ikan yang benar-benar jadi 4 bulan up, 1,5 bulan panen, sampai 2,5 bulan di botol. Habis itu kita sortir yang bagus, kita masukin ke toples atau enggak ke akuarium. Ini enggak ke bagian lapak guys, jadi gue pakai toples. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Lazwardi Beta Konsep. Salam adol. Oke guys, di video kali ini gue mau bahas, atau enggak gue mau ngasih tips buat teman-teman yang punya burayak biar cepat besar. Yang pastinya setiap breeder, setiap yang ngebertikan cupang punya tips berbeda-beda. Ya kalian bisa pilih-pilih lah tips yang mana, atau enggak kalian bisa mix biar breedingnya lebih maksimal. Oke, sebelum memulai buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di follow ya akun Instagram gue. Di sini biasanya gue lelang setiap weekend di sini. Untuk tips yang pertama, kasih pakan hidup. Jadi kita bahasnya nih dari benar-benar baru netes ya, umur 3 hari, umur 4 hari baru dikasih pakan. Nah di sini lu bisa kasih pakan hidup. Kalau menurut gua selama ngebertikan cupang, pakan yang paling terbaik ya untuk ikan cupang pas baru netes umur 4 hari yaitu Artemia. Selain Artemia, misalkan lu malas kultur, itu ada Infusoria. Kalau Infusoria biasanya gue dapetin tuh dari endapan daun ketapang. Biasanya kalau kita ngedapin daun ketapang, kita tutup di suatu ember atau enggak suatu wadah, nanti kuat tuh Infusoria. Selain itu, lu bisa coba pakai kutu air yang disaring. Nah, kutu airnya udah halus tuh karena disaring. Jadi usahain pakai pakan hidup yang bergerak agar burayaknya aktif. Ini ada Artemia, gua nggak sebutin mereknya ya, ini cuma yang apa nih, instan gitu. Ini tinggal tabur doang. Menurut gua kurang efektif, kecuali dia udah umur 1 bulan atau enggak dia udah umur sebulan ke atas. Boleh lu kasih pakan instan biar dia nggak kaget nantinya dikasih pelet. Cuma kalau misalkan ikan baru netas, baru umur 4 hari, dikasih makan pertama, usahain pakan yang gerak, Artemia, Infusoria, atau enggak kutu air disaring. Yang kedua, kasih pakan ekstra pagi, siang, sore. Kalau nggak sempet pagi atau enggak malam, ya mungkin ada kegiatan lain ya. Biasanya sih gue sih pagi sama sore, pagi, siang, sore, ya pokoknya lebih banyak itu lebih bagus. Kalau teman-teman mau ngasih pakan ke lubukan, usahain kasih pakan yang instan dulu, yang nggak gerak. Misalkan mau ngasih cacing beku, bloodworm, atau enggak baby shrimp, atau enggak pelet-peletan, dikasihnya pertama pagi hari. Kenapa? Biar dia makan yang nggak gerak dulu, lagi lapar-laparnya nih, dia makan yang nggak gerak dulu. Nah, ntar pas di siang hari lu kasih kutu air, pakan hidup. Soalnya kalau lu kasih kutu air di pagi hari, nanti pas siang dia nggak mau makan yang instan kayak gini, yang nggak gerak gitu. Ini kan pakan instan ya, baby shrimp olahan. Nah ini biasanya gue kasih di pagi hari untuk pakan-pakan yang nggak gerak. Di siang atau enggak nanti sore atau malam, lu bisa kasih pakan yang gerak. Ya paling sih yang paling familiar banget kita kasih kutu air. Biasanya gue kalau sore tuh langganan kutu air gue baru nyampe guys. Untuk tips yang ketiga agar burayak cepat besar, ganti air. Kapan burayak harus ganti air? Biasanya itu kalau gua ya, versi gua 1 bulan. Karena 1 bulan masa rentan mati burayak itu udah lewat. Ikan udah bisa dipegang-pegang di air. Jadi pas dia udah ngelewatin masa rentan, baru kita ganti air full. Kolam gua udah isi air tapi bocor karena itunya mungkin udah dol. Nah ini gue udah ngendapin air buat ganti yang ini, atau enggak gue mau ganti yang burayak fluorin tuh di bak yang tadi. Nah gue taruh di sini. Jadi gue udah siapin air ya untuk pergantian air yang rutin. Nih sudah diendapin 1 hari atau enggak 2 hari, tinggal kasih ketapang aja. Kalau misalkan kalian ngebreednya di styrofoam kayak gini nih, ini belum ada burayaknya, baru mau ngebreed,
Nah kalau di styrofoam gak usah diganti full, cukup disifon aja. Oke, cukup disifon aja. Disifon itu dibuang setengah airnya. Nah lalu diisi yang baru, air endapan kayak tadi. Lu bisa lakuin 3 hari sekali atau enggak 2 hari sekali. Pasti burayak lu cepet gede, apalagi kena air yang lebih fresh, yang lebih baru gitu. Istilah katanya udah air endapan atau enggak air ketapangnya diganti yang baru, airnya diganti yang baru, ikannya yang pasti cepet gede dan lebih segar. Tips yang keempat, media pembesaran. Nah di sini teman-teman pakai apa nih untuk besarin burayaknya? Kalau gue pakai bak hitam kayak gini. Di sini ada bak juga. Nah di sana kolam, biasanya kolam untuk breeding loh. Nah udah mulai pada besar, gue bagi 2. Ini sebagian udah naik blue rim. Temen-temennya ya, male-male gue udah taikin. Ini kebanyakan female. Ini juga ada yang di ember ini. Ini female juga. Nah ini ada burayak tuh. Jadi tempatnya ngaruh banget. Kalau misalkan mau cepet gede, gampang. Tipsnya tempatnya harus besar. Kalau misalkan lu nggak punya tempat besar, lu bisa pisah-pisah. Misalkan nih satu bak terlalu rapet ya, isinya nih hampir 200 nih. Kalau menurut gue nih kelihatan aja dikit. Ini hampir 200. Nah ini biasanya gue pecah-pecah di bak yang lain. Gue bagi 2 atau enggak bagi 3. Tapi ini udah sortiran. Latihannya yang gue partain, biasa gue posting tuh di video yang ini, partaian multicolor bahanan. Nah ini female-nya, jadi ini udah sisa female. Kalau mau gedein female gampang, tinggal lu pisahin atau enggak lu botolin. Tuh warnanya udah pada enak. Umur 2,5 bulan. Untuk besarnya si ikan cupang, apalagi teman-teman yang pakai kolam besar, pasti itu ikannya cepet gede. Ya paling yang agak lama kalau ngebreednya pakai styrofoam ya, apalagi styrofoamnya kecil. Makanya tipsnya tempatnya harus gede. Kalau tempat lu kecil, lu pisah-pisah, bagi 2, bagi 3, di bak aja sih. Lebih apa ya, lebih murah istilah katanya kalau lu beli bak mandi atau enggak bak yang biru atau yang hitam. Nah ini udah contoh ikan yang benar-benar jadi 4 bulan up, 1,5 bulan panen, sampai 2,5 bulan di botol. Habis itu kita sortir yang bagus, kita masukin ke toples atau enggak ke akuarium. Ini enggak ke bagian lapak guys, jadi gue pakai toples. Toplesnya gue kasih stiker biar yang rusak kena sekat ketika begini kita cabut sekat. Nah kan dia baret tuh, jadi baretnya kanan kiri aja. Jadi ini stikernya sih buat nandain aja biar nggak terlalu baret. Toplesnya toples baru guys. Tuh ini contoh-contoh ikan yang udah jadi guys. Nah ini lewatin proses dari sortiran botol, dari botol ke akuarium, kita lakuin pembesaran. Nah, untuk tips yang terakhir, tips yang kelima, biar burayak cepat besar, lu sortir umur 1,5 bulan. Nah ikan yang biasanya gue jual partai itu di umur 2 bulan. Kenapa? Dari 1,5 bulan gue udah masukin botol. Nih untuk hari ini gue udah pengiriman 30 ekor, gue udah sortir. Ikan 1,5 bulan masuk botol. Habis itu di botol kurang lebih 2 minggu ya, buat ngejar size ke 2 bulan. 2 bulan itu udah harus ukuran S, biar memaksimalkan pergerakan dia sama makannya. Karena kalau dibotolin makannya tuh lebih sendiri-sendiri, itu lebih cepet gede ketimbang yang di yang dilubukan kayak gini makannya rame-rame. Dan ini harus banget ekstra ganti airnya. Misalkan ada yang sakit dikit, ada yang sisik nanas, ada yang misalkan kena white spot, itu bisa sakit semua. Makanya kalau mau cepet gede, lu sortir dari 1,5 bulan. Ini udah sisa sortiran, sisanya maksudnya sisa female, bukan sisa ikan yang jelek. Ini udah rata-rata female, dan male-nya yang gue pentingin udah masuk botol. Sebagian juga gue udah pisahin, udah dijual ke teman-teman gitu. Jadi kita sangat ekstra hati-hati
untuk pembesaran ikan dari 1,5 bulan panen masuk botol, 2 bulan kita jual, 2,5 bulan kalau yang kelihatan asik, yang kelihatan grade kita taruh akuarium belakang. Nah kalau ikan yang udah bener-bener grade udah diposting, gue pisahin sekarang di toples kayak gini. Lewatinnya bener-bener sortirannya tuh bener-bener yang lumayan ya, dari sekian banyak ikan yang grade jumlahnya tuh sedikit, ini aja cuma 14 piece udah siap posting. Intinya ketika kita mau yang lebih pasti kita mengeluarkan tenaga atau pengorbanan yang lebih. Ikan mau cepet besar, airnya harus dikuras, makanan harus rutin, yang pasti harus lebih ekstra. Kita harus menghargai ya kan para yang melihara ikan cupang, para peternak breeder itu ngerawat ikan sampai kayak ngerawat manusia, kayak makhluk hidup gitu. Kalau gue sih bener-bener dibikin dibikin senyaman mungkin lah gitu, karena kita sama-sama makhluk hidup, sama-sama harus ngejaga yang ada. Apalagi kalian yang menjual ikan cupang, jangan ngejual aja, kita harus ternak, kita harus membudidaya biar lebih ada yang baru lagi dan lebih banyak gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja guys untuk tips-tipsnya, semoga bermanfaat. Atau kalau ada yang kurang-kurang, teman-teman bisa nambahin di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raju Ardi Bintang Konsep. Salam. Mantap.